guideline sehingga terdapat 4 obat yang beta blocker yang direkomendasikan untuk gagal jantung. Dan obat-obat itu harus dinaikkan sampai mencapai target dose, dan target dose ini ditentukan oleh penelitian randomized clinical trial. Misalnya bisoprolol itu 10 mg sekali sehari, carvedilol 2 kali 25 mg, metoprolol suksinat 200 mg per hari, dan nebivolol 10 mg. Dan dianjurkan pasien-pasien dengan gagal jantung menggunakan keempat obat ini sampai dosis maksimal yang dapat ditoleransi. Berapakah dosis optimalnya? Jika dosis maksimal untuk bisoprolol adalah 10 mg, berapakah dosis optimalnya? Dosis optimalnya itu adalah 5-10 mg. Itu berdasarkan studi observasional. Dan oleh karenanya, kita berharap semua pasien dapat mencapai minimal 5 mg sehari jika diterapi dengan bisoprolol. Konklusinya sejawat bahwa bisoprolol, carvedilol, metoprolol suksinat, dan nebivolol adalah 4 beta blocker yang direkomendasikan oleh European Society of Cardiology, termasuk oleh PERGI, untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan gagal jantung. Dan beta blocker itu menurunkan risiko kardiovaskuler berdasarkan dose-response relationship. Makin tinggi dosisnya, makin besar pula penurunan morbiditas dan mortalitasnya. Dan optimum dose untuk bisoprolol pada gagal jantung itu adalah 5-10 mg per hari. Kemudian, sekarang saya akan beralih ke infark miokard. Seperti halnya untuk pasien dengan hipertensi, penggunaan beta blocker pada infark miokard itu adalah class effect. Jadi semua beta blocker boleh dipergunakan, tetapi mengingat bahwa pasien dengan infark miokard mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami gagal jantung, maka dianjurkan pula bagi pasien dengan infark miokard menggunakan 4 obat yang diindikasikan untuk gagal jantung, yaitu bisoprolol, metoprolol suksinat, carvedilol, dan nebivolol. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan tentang kontraindikasi absolut. Saya tidak akan menyatakan kontraindikasi relatif, karena kontraindikasi relatif diserahkan kepada dokter untuk melihat pasiennya orang per orang berdasarkan risk and benefit dari beta blocker. Sementara kontraindikasi absolut tidak boleh sama sekali diberikan pada pasien yang mempunyai kontraindikasi tersebut. Tidak terlalu banyak untuk kontraindikasi absolut bagi beta blocker. Yang pertama adalah gangguan konduksi listrik yang high degree, yang tingkat tinggi, atau bradikardia yang severe, misalnya dengan heart rate kurang dari 50, atau gagal jantung yang berat yang disertai dengan gangguan hemodinamik, itu tidak boleh, tapi kalau yang ringan dan moderat justru menjadi indikasi. Kemudian asma atau bronkokonstriksi yang berat dalam serangan, itu juga dihindari, tidak diberikan, dan tunggu sampai asmanya atau bronkokonstriksinya tidak dalam serangan, maka beta blocker bisa dimulai lagi. Untuk pasien dengan depresi, itu propranolol kontraindikasi, dan beberapa penyakit peripheral vascular disease seperti gangrene, skin necrosis, claudication intermittent, itu juga kontraindikasi. Jadi take home message-nya sejawat, peran dari beta blocker pada cardiovascular continuum itu bervariasi, dan yang paling tinggi evidence-nya, yang paling kuat evidence-nya itu adalah penggunaan beta blocker pada gagal jantung dan post-MI. Sementara itu, bisoprolol itu adalah beta blocker dengan selektivitas yang sangat tinggi, dan jika menggunakan beta blocker yang dengan selektivitas yang sangat tinggi, itu mempunyai keuntungan. Yang pertama adalah dia akan mempunyai efek vasodilatasi yang lebih besar, lebih sedikit mengganggu metabolisme gula dan lemak, dan lebih sedikit efeknya terhadap bronkokonstriksi maupun erectile dysfunction. Untuk gagal jantung, hanya ada 4 obat yang direkomendasikan, yaitu bisoprolol, carvedilol, metoprolol suksinat, dan nebivolol. Dan penggunaan keempat obat ini pada gagal jantung itu
efektivitasnya ditentukan oleh dosis, dosis optimal untuk bisoprolol pada gagal jantung itu adalah 5-10 mg sehari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada sejawat sekalian, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk sejawat pergunakan dalam praktek sehari-hari. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Persembahan dari hati sebagai langkah pertama perlindungan jantung. Concor. Concor, merek originator bisoprolol kualitas dari Merck. Tablet dan bahan farmasi aktif Concor telah diproduksi sejak 1986. Dipasarkan di 117 negara dan dikonsumsi oleh 20 juta pasien di seluruh dunia setiap harinya. Concor hadir dalam 4 sediaan lengkap, Concor 1,25 mg, Concor 2,5 mg, Concor 5 mg, dan Concor 10 mg. Sehingga membantu pasien dan dokter untuk titrasi dan kenyamanan yang lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bisa terdengar ya suara saya ya? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Setelah tadi kita mendengarkan bagaimana peran dokter dalam hal ini sebagai penentu keputusan ketika memberikan obat pada beta blocker, penggunaan obat beta blocker, terutama pada kondisi kardiovaskuler, maka kita akan membicarakan atau akan mendiskusikan tentang bagaimana peran farmasis atau apoteker di dalam menjaga adherence atau ketaatan dari pasien untuk menggunakan obatnya. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan teman sejawat semuanya. Saya minta izin share screen sebentar. Ya. Baik, teman sejawat di mana saja berada. Jadi saya ditugaskan siang hari ini untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Apa sih peranan apoteker atau farmasis di dalam meningkatkan adherence atau ketaatan terhadap obat, khususnya nanti kita akan bahas tentang bisoprolol yang akan digunakan di dalam hipertensi dan sekitarnya dan kardiovaskuler. Ya, adapun yang diharapkan dari teman-teman setelah mendengarkan paparan ini adalah bahwa teman-teman bisa membedakan antara adherence dan compliance. Mungkin kalau yang di masyarakat berbahasa Inggris mungkin lebih mudah, tetapi memang itu adalah satu yang harus kita pahami. Nanti kita akan diskusikan. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi adherence, dan bagaimana cara apoteker meningkatkan medication adherence pada pasien hipertensi maupun kardiovaskuler. Antara lain adalah dengan mengedukasi pasien, kemudian pemantauan penyakit, serta perubahan pola hidup. Ini adalah gambaran tentang learning objective atau tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, teman-teman, jadi adherence sama compliance itu ternyata beda dari segi bahasa. Walaupun seringkali itu dipertukarkan atau seringkali kita menganggap itu sama, tetapi sebetulnya secara makna itu ada perbedaan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin compliance itu lebih tepat atau lebih sering diistilahkan, diterjemahkan sebagai kepatuhan, di mana artinya adalah kemampuan pasien untuk menggunakan obat sesuai dengan aturan, dosis maupun cara dan waktunya. Tetapi konotasinya ini kurang positif dalam arti ada suatu pemaksaan begitu. Harus begini, harus begitu. Dan pasien bersifat pasif. Sementara jika adherence itu mungkin bisa diistilahkan dengan ketaatan. Saya kurang tahu persis sebetulnya taat sama patuh dalam bahasa Indonesia, tapi ini memang ada sedikit perbedaan makna begitu. Di mana adherence ini adalah kemampuan pasien untuk memulai atau melanjutkan suatu pengobatan sesuai dengan waktu yang ditentukan, di mana konotasinya di sini adalah ada kesadaran dan aktif dari pasien, ya, dari
keinginannya aktif dari pasien untuk mengikuti rekomendasi pengobatan. Itulah makanya sekarang kita lebih banyak menggunakan istilah adherence dalam bahasa Inggris, ya, maksudnya kalau berkaitan dengan tentang kepatuhan